Hah? Gunain di STD. Dapat upload. Gimana orang? Itu belakang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamak, duduklah ke budak-budak. Ayamah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah la nabiyya ba'da. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'ala al-jindah wa ghallaba al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu. Udah panas lah, nanti meledak deh. Walau karihal kafirun. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin dan hadirat jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Salah satu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ucapan. Kemudian yaitu dengan lidah kita senantiasa untuk berzikir, ingat kepada Allah. Jika engkau ingat aku ingat engkau. Jika kau tolong agamaku, seluruh urusanmu akan aku tolong. Kemudian rasa syukur kita juga dibarengi dengan hati yang senantiasa istiqomah, komitmen terhadap agama Islam yang kita cintai. Kemudian rasa syukur kita lakukan dengan perbuatan, yaitu melaksanakan perintah sholat, baik wajib maupun sunnah, yaitu ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini penuh dengan kemuliaan, kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud, bersimpuh dan mengumandangkan takbir, mengagungkan agama Allah, bertahmid, bersyukur, bertahlil dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita sehat, memberikan kita sempat, memberikan kita kuat untuk melaksanakan perintahnya, yaitu meninggalkan larangannya, yaitu terutama ibadah puasa yang kita tinggalkan sebulan lamanya kita lakukan. Ini adalah merupakan ibadah yang spesial. Ibadah ini untuk Allah. Ketauhidan kita jelas terlihat dengan adanya ibadah puasa ini dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Jika kita berpuasa, menahan lapar dan haus, ketika kita tinggal sendiri di tempat yang sunyi, di tempat di mana tidak ada orang yang melihat, ketika dihidangkan makanan dan minuman yang enak cita rasanya, tetapi kita bertauhid kepada Allah, yakin kita Allah bersama kita, yakin kita Allah melihat kita, maka tidak satu makanan dan minuman pun yang kita makan. Artinya bahwa yakin kita Allah bersama kita dimanapun kita berada. Dengan sepenuh hati kita mengesahkan Allah, kita juga mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan puasa yang telah kita lakukan sebulan penuh.
Inilah wujud iman yang kita lakukan. Semoga bisa mempererat timbangan amal kebajikan kita di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu, berselawat dan salam kita kepada junjungan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Berikut keluarga dan para sahabatnya. Harapan kita di dalam hidup dan kehidupan ini senantiasa dapat mentauladani dari kepribadian Rasulullah, karena Rasulullah adalah ditetapkan sebagai contoh bagi kita, dan hanya nama Rasulullah lah yang terdapat dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka oleh sebab itu, jangan contoh orang lain, jangan contoh hamba lain. Allah sudah menetapkan di dalam Al-Quran bahwa contoh kita adalah Rasulullah. Jika kita mencontoh orang lain, maka perbuatan kita akan salah. Jika kita salah, bisa saja kita dibebani dosa, melanggar ketentuan syariat agama Islam yang kita cintai. Maka oleh sebab itu, wahai saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat sekalian, apakah mengelola pemerintahan contoh Rasulullah? Apakah mengelola organisasi contoh Rasulullah? Mengelola kemaslahatan umat contoh Rasulullah? Terutama dalam mengelola keluarga bersama istri dan anak-anak kita contoh Rasulullah. Insya Allah kita akan baik, kita akan mulia di dunia dan mulia di akhirat. Kiranya kita juga mengharapkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Sama-sama kita masuk ke dalam surganya Allah. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian duluan masuk surga, maka ajak kami. Dan jika kami masuk surga lebih dahulu, maka akan kami ajak saudara-saudara kami sekalian. Begitulah indahnya Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, untuk saling kebersamaan di antara kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, firman Allah dalam Al-Qur'an, "Fa'in fa'akim wajhaka lid-din hanifan fitratan lahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah itu, agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surat Ar-Rum ayat 30. Ketika menafsirkan ayat di atas, Syekh Ahmad Mushafa Al-Maraghi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan fitrah adalah kesiapan mental untuk menerima kebaikan dan agama yang esa. Menurut penafsiran ini, sesungguhnya manusia ketika lahir diliputi oleh potensi-potensi kebaikan. Ia dalam keadaan baik dan berpihak pada kebaikan serta kesucian. Ia memiliki hati suci dan tidak mau untuk dikotori. Inilah sesungguhnya potensi dasar yang memiliki atau yang dimiliki oleh manusia. Oleh karenanya, menurut Imam Al-Ghazali, ada 4 hikmah atau manfaat puasa yang kita lakukan sebulan penuh. Semoga di hari fitrah ini keempat ini ada pada diri kita. Yang pertama, kesehatan dan kekuatan fisik dari pelaksanaan ibadah puasa yang kita lakukan. Kemudian kesehatan dan kekuatan mental kita dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Yang ketiga, kesehatan dan kekuatan spiritual, hubungan kita dengan Allah, yaitu hablum minallah. Kemudian kesehatan dan kekuatan sosial politik dalam kepentingan bermasyarakat. Saudara-saudaraku kaum muslimin, salat jamaah salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kesehatan dan kekuatan fisik. Manfaat puasa
untuk kesehatan bisa menurunkan tekanan darah, yang juga kolesterol, dan juga mengurangi peradangan, menghindari Alzheimer dan lain sebagainya penyakit yang ada pada tubuh kita. Penyakit adalah yang tidak nampak datangnya kepada diri kita. Begitu juga musibah tak nampak datangnya kepada kita. Dan juga segala sesuatu musibah tidak nampak datangnya kepada kita. Maka hormatilah yang tidak nampak, percayalah kepada yang gaib yang maha dahsyat. Dalam hidup dan kehidupan ini banyak di antara kita yang meninggalkan yang maha dahsyat dan lebih mengsekutukan yang nyata di hadapan kita, yang adalah merupakan ciptaan Allah semata. Mungkin selama ini kita tidak tahu dan tidak paham, atau hanya sekedar menjalankan ibadah puasa saja. Padahal ibadah puasa ini adalah merupakan ibadah yang spesial, istimewa. Ini adalah ibadah untuk Allah. Inilah bukti bahwa keesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha memberi, Allah Maha kasih dan sayang. Tetapi kita tidak dapat melihat, maka di antara kita banyak yang ragu tentang apa yang diyakinkan Allah kepada kita. Kemudian yang kedua adalah kesehatan dan kekuatan mental. Dengan berpuasa kita dituntut untuk bisa menahan diri dari yang dilarang agama, yaitu iri dengki, marah dan lain sebagainya. Bahkan kita mampu untuk menahan hal-hal yang dibolehkan seperti makan dan minum, dan hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa kita. Akhirnya kita bisa punya untuk menahan, bisa untuk memperbaiki akhlak kita, bisa untuk menstabilkan mental kita. Karena bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan untuk mendidik kita secara pribadi, secara fisik maupun secara mental. Maka manfaatkanlah fasilitas yang diberikan Allah kepada kita dengan kepentingan kita. Jika kita ingin rezeki, lakukanlah sholat duha 2 rakaat di pagi hari. Jika ingin kita kemuliaan, lakukanlah sholat tahajud di tengah malam. Jika kita ingin mendapatkan cita-cita kita, maka lakukanlah sholat hajat di tengah malam. Insya Allah doa dan kita ud'uni istajib lakum, apa yang kamu minta Allah akan berikan. Saudara-saudaraku, yang ketiga, kesehatan dan kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual itu ranahnya ke arah batin, membereskan diri sendiri. Ya, seorang yang sudah kuat spiritualnya akan menjadi problem solver, bukan lagi problem solver atau problem maker. Akan memberikan solusi dan bukan lagi menjadi sumber masalah. Yang pertama adalah ciri-cirinya fokus mengubah dan menilai diri sendiri, bukan mengubah diri orang lain semata. Mampu menerima keadaan diri sendiri dan keadaan orang lain apa adanya. Tidak lagi membebankan beragam harapan kepada orang lain dan fokus untuk memberi dan berbagi. Tidak lagi membuat repot kepada orang lain, dan juga mengerti bahwa apapun yang ditanam itulah yang dituai, apapun yang dilakukan itulah yang dinikmati. Sekecil apapun kebaikan akan kita nikmati hasilnya, sekecil apapun kejelekan akan kita nikmati efeknya. Orang yang sudah kuat spiritualnya akan selalu hati-hati di dalam hidup dan kehidupan ini. Akan ada hukum timbal balik. Tidak lagi sibuk memamerkan tentang kebaikan dirinya, tidak sibuk mengejar persetujuan dan pujian orang lain, tidak lagi membandingkan diri dengan yang lain. Ini indikator tidak percaya diri, atau sebaliknya membandingkan orang lain dengan dirinya, menunjukkan kesombongan di hadapan orang lain, mampu membedakan kebutuhan dan keinginan, serta mampu mengontrol keinginan,
tidak lagi menggantungkan kebahagiaan kepada hal-hal yang material di luar dirinya sendiri. Hidup ini tidak boleh sombong. Kekuasaan dan kekuatan hanya milik Allah semata. Jika Allah berkehendak, tidak mungkin. Pangkat dan jabatan bukan ukuran, kekayaan bukan ukuran, tetapi yang menjadi kenyataan adalah kekuasaan Allah semata. Keempat, kesehatan dan kekuatan sosial politik. Puasa mampu menimbulkan kesadaran bahwa kita ini lemah. Puasa membuat kita sadar bahwa kita setara dengan manusia lainnya. Puasa menimbulkan kesadaran saling membutuhkan. Puasa menimbulkan rasa kasih sayang setelah kita menjalankan 1 bulan penuh ibadah puasa Ramadan dengan segala upaya, baik fisik, ruh, mental, spiritual, dan perjuangan yang panjang. Tertatih-tatih batin kita menuju kesempurnaan nilai puasa. Saya yakin kita semua mengharapkan puasa Ramadan yang sudah kita jalani dan ibadah lainnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hijab yang menghalangi kita dari Allah bisa terbakar habis dan memberikan kekuatan baru untuk kita bisa menapaki kehidupan dengan puasa. Kita bisa menyingkirkan apa-apa yang tidak penting dalam hidup, sehingga suara kebenaran dan kebaikan kita akan lebih murni, lebih keras terdengar oleh orang lain. Semoga kita mampu menyingkirkan iblis yang duduk dalam tumpukan sampah diri kita karena kita sibuk makan dan minum selama 11 bulan. Puasa adalah menjadikan jasmani sehat, agama kita kuat, ibadah kita dapat. Hadirin wal hadirat jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam rangkaian hal tersebut di atas, pemerintah Kota Tanjung Balai dalam melanjutkan visi misi Kota Tanjung Balai yang berprestasi religius, sejahtera, indah, dan harmonis pada tahun 2022 ini, kita melangkah dari tahun 2021, di mana mungkin dengan keterbatasan anggaran, dengan keterbatasan kemampuan manusia, terutama pengelola pemerintah Kota Tanjung Balai, tetapi ada beberapa hal yang dapat kita capai, yaitu meliputi adanya peningkatan prestasi kinerja ASN dan masyarakat yang lebih baik. Terlihat bahwa setiap tahunnya kita mendapatkan prestasi di berbagai macam bidang. Yang kedua, di bidang religi, sampai dengan bulan Ramadan tahun ini berupa pemberian santunan kepada 1.568 orang anak yatim, yang istimewanya adalah bukan anak yatim yang beragama Islam saja, tetapi semua agama. Dan tunjukkan bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin, tidak membedakan di antara kita dan tidak ada gesekan di antara kita. Kita bersaudara. Dari anak cucu Nabi Adam alaihissalam, kita adalah bersaudara, dan membedakan kita dengan yang lainnya adalah akidah dan ibadah kita kepada Tuhannya. Kemudian daripada itu, yang ini adalah anak-anak yatim disantuni oleh ASN kita yang menduduki jabatan, dan mereka menyisihkan dari rezeki yang mereka terima dan tidak menggunakan anggaran APBD. Kemudian daripada itu, kita melakukan membantu gula kopi kepada rumah ibadah, khususnya masjid dan mushola. Kemudian safari dakwah Ramadan, pelaksanaan sholat tasbih bagi ASN dan tadarus bagi masyarakat di pendopo rumah dinas wali kota. Pemberian 1 ton beras dari bantuan kepada masyarakat yang kurang mendukung dari berbagai macam pendirian pondok pesantren. 401 tahun Kota Tanjung Balai, belum ada satu pondok pesantren pun di kota yang kita cintai ini, dengan notabene-nya kota ulama,
pondok pesantren yang memakai kurikulum 24 jam, membahas kitab kuning, menghafal Al-Quran, dan mereka mondok di tempat ini, menempah kader-kader kita untuk menjadi kader generasi penerus. Maka alhamdulillah kita kampanyekan terus bersama masyarakat. Saat ini kita sudah memiliki 4 lahan dan sudah meletakkan batu pertama untuk pembangunan pondok pesantren di kota yang kita cintai ini. Kemudian daripada itu menciptakan berbagai macam tempat untuk tempat tahfiz menghafal Al-Quran khusus. Kami minta 100 atau 200, tetapi sekarang kita minta 1 rumah 1 penghafal Al-Quran. Kenapa? Kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua harus menciptakan anak kita sebagai aset penghafal Al-Quran. Karena penghafal Al-Quran adalah duduknya sama dengan para malaikat. Allah memberi mahkota kepada anaknya, memberi mahkota kepada orang tuanya, bahkan memberi syafaat. Anak penghafal Al-Quran bisa menolong orang tuanya dan saudaranya untuk masuk ke dalam surganya Allah. Jika kita tidak menjamin diri kita untuk masuk ke dalam surga selama-lamanya, maka ciptakanlah aset kita, yaitu anak-anak kita, untuk menjadi penghafal Al-Quran. Kemudian daripada itu, penghafal Al-Quran serta penyebaran pendirian rumah tahfiz ini adalah merupakan komitmen dan keinginan kita bersama. Di bidang lain, pemerintah Kota Tanjung Balai memprogramkan KTP KK, akta gratis, dan 1.750 orang guru mengaji, bilal maid, penggali kubur, MDA RA, bantuan berobat ke rumah sakit umum, dan doakan rumah sakit umum akan lebih baik. Yang saat ini sudah kita perbaiki 11 ruangan yang representatif, yang mudah-mudahan memberikan nyaman. Masyarakat Tanjung Balai harus sehat. Masyarakat Tanjung Balai tidak boleh lagi berobat ke luar kota daripada Tanjung Balai. Kemudian daripada itu, yang keempat, pemberian dana hibah baik kepada rumah ibadah maupun organisasi masyarakat. Artinya bahwa pemerintah mendukung bagaimana lebih maju, lebih sejahtera rumah ibadah kita. Apapun agama dan sukunya, rumah ibadahnya harus kita bantu. Berikutnya adalah program terdepan dari dana hibah. MUI adalah pendiri kader ulama pendidikan kitab kuning, basul kitab ke Masjid Kecamatan Sukota Tanjung Balai. Artinya bahwa MUI juga menciptakan kader-kader ulama yang akan menggantikan generasi penerus kita. Bagaimana di Kota Tanjung Balai ini ada paku bumi, di Kota Tanjung Balai ini kita jadikan kota yang beriman. Kiranya Allah menurunkan rahmatnya kepada kota yang kita cintai ini. Jika campur tangan Allah mengurusi segala macam kemaslahatan umat ini, bukan tidak mungkin bahwa Kota Tanjung Balai ini jalannya akan bagus, air bersihnya akan bagus, rumah sakitnya akan bagus, perindustrian akan bagus, dan UMKM akan bagus. Kesejahteraan masyarakat juga akan bagus di masa akan datang. Jemaah Idul Fitri rahimakumullah, ada program yang terpenting saat ini yang harus kita bekerjakan, yaitu masalah stunting. Anak-anak kita yang kurang gizi, bahkan ada yang gizi buruk. Ini adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Kami harapkan kepada seluruh masyarakat untuk melaporkan kepada kepala lingkungan, lurah dan camat, serta puskesmas, rumah sakit dan dinas kesehatan, bahkan kepada kami. Jika anak-anak kita yang belum mampu untuk dibesarkan untuk pertumbuhan yang normal, karena orang tuanya tidak mampu untuk memberikan minuman, makanan yang cukup bergizi, maka insya Allah doakan pemerintah akan mampu untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku, jemaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan. Khutbah kali ini yang mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan umumnya kepada kita semua. Maka oleh sebab itu, senjata kita adalah doa. Doakan diri sendiri
untuk menjadi orang yang tajir, yang tidak mempunyai hutang. Maka dalam kesempatan ini kita bermunajat, kiranya jika kita mendapatkan penyakit, Allah angkat segala penyakit kita untuk menjadi sehat walafiat, untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Kemudian alamin. jika masih kita kurang dalam mencukupi kebutuhan hidup, Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha mencukupi. Kiranya Allah cukupkan kebutuhan kita, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mendidik anak-anak kita kepada jalan yang lebih baik. Kemudian daripada itu, agar kita dalam rumah tangga rukun damai selalu, bersama jiran tetangga, bersama saudara-saudara kita. Allah yang Maha merukunkan, maka undanglah Allah untuk mendamaikan hati kita, untuk memberikan hidayah kepada kita, agar hati kita tulus dan ikhlas memaafkan kesalahan orang lain. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik buat kita, keselamatan dunia menuju keselamatan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi kecuali beramal ibadah, beramal soleh. Nasihat menasihati tentang kebenaran dan nasihat menasihati tentang kesabaran. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Wa qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Doa-doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ayya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbikum rabbil alamin. Wa'alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bada'a bibinafsi wa sanna bimalaikati musabbihati likursi. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiyya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa azwajihi ajma'in. Amma ba'du, ayya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lana minal muslimina wal muslimat. Amin. Wal mu'minina wal mu'minat. Al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin. Wa ya qadiyal hajat. Allahumma adfa' wal khaba wal bala min baladina khasya wa min buldanina amma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil ar-rahmah wan ni'mata was sihhata was salamah wal maghfirata wal hidayah alaina ahli hadzal jama'ah rahmatan tammatan mustamiratan dawam ala mamaril ayyami wal ayyam fi safa'ati sayyidil anam ya jal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamu alaikum.